Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kami akan membawakan sebuah renungan dengan judul Hati yang Benar. Sebelum renungan kami bawakan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, pagi ini hamba-Mu akan membawakan renungan untuk jemaat-Mu di GKJ Karangasem. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu agar renungan ini bisa bermanfaat bagi mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan yang akan kami bawakan adalah hati yang benar. Dalam Daniel pasal 3, kita membaca kisah lainnya tentang ketiga sahabat Daniel. Ketika Daniel dinaikkan jabatannya karena berhasil mengartikan mimpi raja dengan tepat, Sadrah, Mesak, dan Abednego juga mengalami kenaikan pangkat. Mereka membantu Daniel dalam doa agar arti dari mimpi itu turun dari surga dan Allah juga memberi mereka upah untuk hal itu. Promosi Allah datang kepada mereka karena mereka memiliki hati yang benar. Dalam ayat 1, Nebukadnezar memutuskan untuk membangun sebuah patung diri yang besar. Raja berpikir, aku besar, aku masyhur, aku akan membuat sebuah patung diri yang besar, dan ketika rakyat mendengar suara musik, aku akan menyuruh mereka sujud dan menyembah aku. Untungnya ada 3 orang bernyali dalam kerajaan itu yang menolak untuk sujud. Mereka adalah Sadrah, Mesak, dan Abednego, ketiga sahabat Nabi Daniel. Ketika para pengawal melihat bahwa ketiga orang ini tidak sujud, mereka menyeretnya ke hadapan Raja Nebukadnezar. Ketika sahabat-sahabat Daniel memasuki istana, Nebukadnezar duduk di atas tahtanya sambil memegang mahkota dan tongkat kerajaannya. Dengan dikelilingi oleh pengawal-pengawal setianya, di hadapannya berdiri seorang wanita yang mengipasi dia di tengah teriknya hari, dan di sekelilingnya ada sekelompok budak yang dengan cepat menyediakan seluruh kebutuhannya. Aku mendengar kabar burung di kerajaan ini bahwa kalian bertiga tidak sujud pada patungku. Aku akan memberikan kesempatan berikutnya supaya kalian sujud. Ia dapat saja memberi 5 juta kesempatan kepada mereka, dan mereka tetap tidak akan sujud. Ketika Anda berdiri sesuai dengan prinsip-prinsip Allah, Anda tidak akan pernah sujud. Tidak pernah. Mengapa? Karena kebenaran akan selalu menang dan membawa kemenangan dan kemerdekaan besar. Jika Anda sujud, Anda akan terbakar. Apa yang Anda peroleh melalui kompromi dengan berbagai cara, Anda akan kehilangan hal tersebut di tengah jalan. Aku akan meminta agar musik dimainkan kembali, dan ketika musik dimainkan, sujudlah kepadaku dan engkau akan tetap hidup. Jika engkau tidak bersujud, engkau akan mati. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika sahabat Daniel menatap raja tanpa rasa takut dan berkata, Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika mereka memang terjadi, Allah yang kami sembah sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala, dan Dia akan melepaskan kami dari tanganmu. Tetapi jika tidak, biarlah hal ini diketahui bagimu, bahwa kami tidak akan menyembah dewa-dewamu atau patung emas yang telah engkau dirikan untuk disembah oleh semua orang. Saya menyukai kata-kata tersebut. Biarlah hal itu diketahui, Allah kami sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dari tanganmu. Kami ingin agar Tuanku dan seluruh boneka buatan Tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan pernah sujud. Jika Tuanku memanaskan perapian 7 kali lipat, kami tetap tidak akan sujud. Kami akan terbakar dan kehilangan hidup kami sebelum kami sujud kepadamu. Hanya ada satu Allah sejati yang hidup, dan namanya adalah Yahweh. Dan Dia dapat melepaskan kami. Tetapi jika Dia memilih untuk tidak melakukannya, biarlah hal ini diketahui, kami tetap tidak akan sujud. Inilah jenis sahabat yang makan malam bersama Daniel dan berdoa bersama Daniel, yang mendiskusikan hal-hal rohani dan jasmani dengan Daniel.
Merekalah orang-orang yang dekat dengan hati Daniel. Siapakah yang dekat dengan hati Anda? Siapakah yang mengetahui pola detak jantung Anda? Apakah mereka sahabat yang benar? Atau apakah mereka adalah orang-orang yang menunggu saat yang tepat untuk merobek hati Anda berkeping-keping? Anda harus tahu siapa sahabat-sahabat Anda. Saudara-saudariku, hari ini dan zaman ini lebih penting daripada saat-saat lainnya dari sejarah dunia untuk mengetahui siapa yang bergaul dengan Anda. Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab dan berkata kepada raja, Nebukadnezar, tidak ada gunanya bagi kami. Ini berarti bahwa mereka tidak takut dengan keputusan mereka. Mereka tidak perlu berpikir dua kali atau melakukan pemungutan suara. Mereka tahu persis apa yang mereka katakan dan mereka bertiga mengatakan hal yang sama. Nah, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Allah kami sanggup melepaskan kami. Mereka menyatakan, tetapi tidak, jika tidak kami akan mati dalam perapian yang menyala-nyala dan kami akan menerima upah kekal di surga. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika Anda ingin Allah mempercayai, mengurapi dan mempromosikan Anda harus berjalan dengan orang-orang yang benar. Sahabat-sahabat Anda akan mempengaruhi tindakan-tindakan Anda di depan umum dan secara pribadi. Sebelum Allah memberikan jenis-jenis kuasa tertentu kepada Anda, Dia harus memastikan bahwa Anda akan membawanya dengan benar. Dia harus mengetahui bahwa Anda tidak akan mengizinkan karunia dan urapan tersebut mengalami bahaya, disalahgunakan atau diperdagangkan. Orang-orang yang bergaul dengan Anda harus memiliki rasa hormat terhadap urapan yang ada atas hidup Anda. Banyak orang ternama membayar harga pribadi bagi urapan mereka, tetapi mereka mengizinkan sahabat-sahabat mereka memperdagangkan apa yang telah Allah berikan secara adi kodrati. Anda harus mengerti bagaimana Allah telah memanggil mereka juga, dan Anda harus saling menghormati. Jangan pernah saling menggigit, menipu, atau menyalahgunakan urapan yang telah Allah percayakan kepada Anda. Orang-orang Kristen harus belajar untuk saling berhubungan satu sama lain dalam hari-hari akhir ini. Tidak semua orang memiliki karunia atau urapan yang sama, tetapi Anda masih tetap dapat bergaul bersama jika Anda belajar membedakan dan menghormati peran masing-masing yang telah Allah berikan. Demikian renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.